Bab 2031, apakah Duan Lingtian membuat masalah lagi? Setelah Donglin meminta maaf kepada Duan Lingtian dan pergi, Istana Remunerasi Api terdiam. Donglin benar-benar berinisiatif untuk meminta maaf kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak lagi dilarang bertugas di Aula Penegakan. Duan Lingtian cukup menakjubkan, kan? Meskipun saya tahu larangan Penatua Donglin tidak lagi berlaku setelah Duan Lingtian mengungkapkan bahwa dia memiliki akar spiritual bawaan biru, saya tidak berharap Penatua Donglin akan langsung mengatakan bahwa dia mencabut larangan terhadap Duan Lingtian. Bukankah dia akan kembali pada kata-katanya? Petik 2. Ini lebih dari menarik kembali kata-katanya. Apakah kamu melihat, Penatua Donglin bahkan mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada Duan Lingtian. Mulai sekarang, di antara lebih dari 170 murid sejati, saya hanya akan mendengarkan kakak senior Duan Lingtian. Tepat sekali. Bahkan orang yang menduduki peringkat pertama pada peringkat sejati itu mungkin tidak berani bersikap kasar kepada Penatua Donglin. Ketika sekelompok murid Saint Len di Istana Remunerasi Api sadar kembali dari keterkejutan, mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Banyak dari mereka sekarang menyebut Duan Lingtian sebagai kakak laki-laki. Di dunia ini di mana yang kuat dihormati, tindakan Duan Lingtian sebelumnya telah dengan sempurna mewujudkan definisi kuat. Itu menyebabkan banyak murid Saint Len mengakui kekuatannya. Saat kelompok murid Saint Len berdiskusi di antara mereka sendiri, mencoba untuk pergi. Apakah saya mengatakan Anda diizinkan untuk pergi? Suara apatis Duan Lingtian bergema tiba-tiba dan menarik perhatian semua orang di Istana Remunerasi Api. Saat mereka melihat sekeliling, mereka melihat Chen Peng yang telah mengikuti Donglin di sini entah bagaimana berjalan ke pintu masuk besar Istana Remunerasi Api dengan ekspresi tertindas di wajahnya. Namun, Duan Lingtian menghentikannya sebelum dia bisa pergi. Sejarah berulang sekali lagi. Wajah Chen Peng berubah menjadi hijau ketika Duan Lingtian menghentikannya. Namun, dia masih dengan arogan berkata, Duan Lingtian, apa yang kamu coba lakukan? Kakak senior Donglin tidak lagi menghentikanmu untuk menerima tugas dari Balai Penegakan. Kamu perlu tahu kapan harus berhenti. Menurutnya, dia tidak bisa menunjukkan kelemahannya secara lahiriah meskipun dia benar-benar takut pada Duan Lingtian. Tahu kapan harus berhenti. Duan Lingtian tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia telah mendengar lelucon lucu. Begitu dia berhenti tertawa, dia berbalik untuk melihat Chen Peng dengan dingin. Apakah kamu bercanda? Jangan bertindak sembarangan. Chen Peng yang berdiri tegak merasa lemah saat merasakan niat membunuh Duan Lingtian. Dia tidak lagi bertindak arogan seperti yang dia lakukan sebelumnya. Jika Anda berani bergerak selama 3 napas berikutnya, saya akan memberitahu Anda bagaimana rasanya lebih baik mati. Duan Lingtian berkata dengan dingin sambil berjalan ke Chen Peng sampai hanya tersisa 1 kaki di antara mereka. Kengerian muncul di Chen Peng. Pada saat berikutnya, Duan Lingtian mengangkat tangannya dan menggerakkannya dengan kecepatan kilat. Tamparan, 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 tamparan. Tamparan. Saat Duan Lingtian menggerakkan tangannya, suara tamparan mulai bergema di udara berturut-turut seperti petasan. Duan Lingtian begitu cepat sehingga tidak butuh lebih dari 1 napas baginya untuk menamparkan Chen Peng sampai wajahnya bengkak seperti kepala babi. Setelah melihat ini, sekelompok murid Saint Len yang hadir di tempat kejadian hanya bisa terkesiap. Beberapa orang bahkan menyentuh wajah mereka sendiri. Meskipun Duan Lingtian tidak menamparkan mereka bisa membayangkan rasa sakit yang dialami Chen Peng. Meski ditampar hingga wajahnya bengkak, Chen Peng tidak berani bergerak sama sekali. Ini karena Duan Lingtian telah memperingatkannya bahwa jika dia berani bergerak selama 3 napas berikutnya, dia akan membuatnya berharap dia lebih baik mati. Secara alami, dia tidak meragukan kata-kata Duan Lingtian. Untuk alasan ini, dia tetap tidak bergerak meskipun wajahnya menjadi bengkak karena tamparan Duan Lingtian. Bahkan kemudian, nyala api kemarahan menyala di kedalaman matanya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menderita penghinaan seperti itu. Tamparan, 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 tamparan. Suara tamparan terus bergema. Setelah rentang 2 napas, Duan Lingtian bahkan mematahkan beberapa gigi di mulut Chen Peng. Darah segar yang tampak menyilaukan mulai menetes dari sudut mulutnya. Setelah rentang 3 napas, Duan Lingtian akhirnya berhenti. Saat ini, selain wajah Chen Peng yang bengkak, sepertinya dia juga mengalami pendarahan hebat. Jika kamu berani bertindak seperti ini lagi, aku akan membuatmu berharap kamu lebih baik mati.
Duan Lingtian memandang Chen Peng dengan dingin setelah dia berhenti menamparnya dan berkata dengan suara rendah, "Enyahlah. Enyahlah." Begitu kata-kata Duan Lingtian keluar dari mulutnya, Chen Peng sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat bergerak, memberi jalan bagi Duan Lingtian. Setelah Chen Peng memberi jalan untuk Duan Lingtian, kelompok murid Saint Lan secara otomatis memberi jalan untuknya serta dia berjalan ke counter. "Penatua, bisakah saya menerima tugas sekarang?" "Tentu saja Anda bisa. Bagaimana bisa tetua Istana Remunerasi Api yang berdiri di belakang konter begitu berani untuk menghentikan Duan Lingtian dari menerima tugas dari Aula Penegakan?" Setelah dia menjawab Duan Lingtian, dia dengan cepat menangani segalanya untuk Duan Lingtian. Donglin yang telah melarang Duan Lingtian melayani di Aula Penegakan telah menyerah. Bagaimana mungkin tetua Istana Remunerasi Api mempersulit Duan Lingtian? Dari segi kekuatan, dia mungkin belum tentu bisa mengalahkan Donglin. Dalam hal latar belakang, dia sama sekali bukan tandingan Donglin. Jika dia terus mempersulit Duan Lingtian, dia akan menjadi satu-satunya yang mempersulit Duan Lingtian hari ini. Ketika Chen Peng melihat Duan Lingtian pergi untuk menerima tugas dari Aula Penegakan dan tidak lagi mengganggunya, dia meninggalkan Istana Remunerasi Api dengan sedih di bawah tatapan para murid Tanah Suci. Setelah dia meninggalkan Istana Remunerasi Api, nyala api murka yang terkubur jauh di matanya mengancam akan tumpah. Duan Lingtian, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Aku tidak akan pernah membiarkan Anda pergi." Chen Peng berpikir pada dirinya sendiri saat kemarahan dan kebencian membara di hatinya. Pada saat ini, dia sepertinya lupa bahwa bakat dan kekuatan bawaannya mungkin tidak akan pernah bisa mengejar Duan Lingtian. Di Istana Remunerasi Api, setelah tetua Istana Remunerasi Api yang berdiri di belakang konter selesai menangani prosedur untuk Duan Lingtian, dia mengatakan kepadanya, "Duan Lingtian, bawa sertifikat ini ke Aula Penegakan besok dan Anda dapat langsung menggantikan murid sejati, sedang bertugas. Di bulan depan, Anda harus tinggal di Aula Penegakan. Anda tidak diizinkan pergi tanpa izin." Pada saat yang sama, dia menyerahkan sertifikat kepada Duan Lingtian. "Terima kasih, Penatua." Setelah menerima sertifikat dan mengungkapkan rasa terima kasihnya, Duan Lingtian meninggalkan Istana Remunerasi Api tanpa banyak menoleh. Setelah Duan Lingtian meninggalkan Istana Remunerasi Api, keributan kembali terjadi. Ketika murid Saint Lan berbicara tentang Duan Lingtian, jelas mereka semua sangat menghormatinya sekarang. Tidak butuh waktu lama untuk berita tentang insiden di Istana Remunerasi Api menyebar. Duan Lingtian membuat masalah lagi. Sepertinya begitu. Selain itu, kali ini yang dia pilih adalah Penatua Donglin dari Balai Penegakan yang memiliki latar belakang yang bagus. Donglin, bukankah dia satu-satunya putra dari wakil Aula Balai Penegakan Tuan Dong? Itu dia, sepertinya bukan Duan Lingtian yang mencari masalah. Penatua Donglin adalah orang yang mencari masalah dengannya. Menggunakan akar spiritual bawaan kuning Duan Lingtian sebagai alasan, dia melarangnya melayani di Aula Penegakan. Aku juga mendengarnya. Dikatakan bahwa Duan Lingtian secara terbuka mengungkapkan akar spiritual bawaannya yang biru. Saya tidak percaya Duan Lingtian benar-benar memiliki akar spiritual bawaan biru. Dia tidak hanya memiliki akar spiritual bawaan biru, tetapi dia bahkan telah menguasai 4 kemampuan surgawi tingkat tinggi. Duan Lingtian benar-benar menantang surga. Banyak orang dengan cepat mengetahui tentang Duan Lingtian yang memiliki akar spiritual bawaan biru, menyebabkan kegemparan di sekte pemujaan api. Sebelumnya, semua orang mengira Duan Lingtian hanya berbakat dalam menguasai dan memahami kemampuan surgawi. Mereka mengira dewa cemburu padanya dan hanya memberinya akar spiritual bawaan kuning. Namun, mereka akhirnya mengetahui bahwa apa yang disebut akar spiritual bawaan kuning Duan Lingtian hanyalah rumor. Dia benar-benar memiliki akar spiritual bawaan biru. Sebelumnya, dia tidak dihukum karena membunuh murid agung tetua api perak pertama Lian dari Black Turtle Sanctum, Yuan Hong, dan saudaranya, Yuan Kuang, karena dia memiliki akar spiritual bawaan berwarna biru. Dia hanya diberi tamparan di pergelangan tangan dan dijatuhi hukuman melayani di tambang pertama 4 simbol Sanctum selama 10 tahun. Secara alami, Duan Lingtian bahkan tidak tinggal selama sebulan setelah dia tiba di tambang pertama 4 simbol Sanctum. Ini karena dia sudah memiliki kualifikasi untuk memasuki Tanah Suci dan menjadi murid Tanah Suci. Berita tentang Duan Lingtian yang memiliki akar spiritual bawaan biru akhirnya pergi ke 4 tempat suci simbol. Itu menyebabkan keributan di sana juga.
Duan Lingtian memiliki akar spiritual bawaan biru. Bagaimana mungkin? Begitu murid 4 simbol Sanctums mendengar berita ini, banyak dari mereka memiliki reaksi yang sama. Lagi pula, berita tentang Duan Lingtian hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning datang dari tempat suci penyu hitam. Ini telah terukir di hati semua orang. Sepertinya kakak senior Duan Lingtian tahu teknik untuk menyembunyikan akar spiritual bawaannya. Kalau tidak, dia tidak akan diuji kuning pada saat itu. Banyak murid Black Turtle Sanctum di Black Turtle Sanctum berseru. Mereka sangat hormat ketika berbicara tentang Duan Lingtian. Bab 2032, Aula Penegakan. Aula Penegakan terletak di sebuah gunung, di utara Pulau Saint Sekte Pemujaan Api. Karena statusnya yang istimewa, sangat sedikit orang yang akan datang ke sini. Aula Penegakan dipisahkan menjadi 3 aula. Ada aula utama, aula hukuman, dan aula penjara. Aula utama digunakan untuk menyimpan berkas, menerima pengaduan, dan mengelola aula penegakan. Aula hukuman, seperti namanya, adalah tempat aula penegakan melakukan hukuman bagi para tetua dan murid Sekte Pemujaan Api yang melanggar aturan. Pada saat itu, setelah Wei He, murid langsung dari tetua api perak pertama Lian, ditemukan telah memfitnah penatua penegakan Sanctum Penyu Hitam karena menyalahgunakan kekuasaannya, secara tidak langsung melanggar kesucian aula penegakan, dia dijatuhi hukuman mati di balai hukuman. Aula hukuman juga memiliki segala macam alat penyiksaan yang mengerikan. Mereka jauh lebih mengerikan daripada instrumen hukuman biasa lainnya. Banyak instrumen akan membuat seseorang berharap lebih baik mati. Adapun aula penjara, itu adalah tempat di mana para tetua dan murid Sekte Pemujaan Api yang telah melanggar aturan dipenjarakan. Mereka yang dikurung biasanya adalah mereka yang melakukan kejahatan berat. Untuk alasan bahwa kejahatan mereka memerlukan putusan akhir dari pemimpin sekte, mereka untuk sementara dikurung di sini. KR, Duan Siling, KR dan Putri Duan Lingtian, dan saudara kembar KR, Gan Ruyan, dikurung di sini. Pada saat ini, sesosok terlihat berjalan ke aula utama aula penegakan. Penatua Donglin, beberapa tetua aula penegakan yang baru saja terbang keluar dari aula utama secara otomatis menyapa sosok itu dengan senyuman ketika mereka melihatnya. Orang ini tidak lain adalah Donglin yang baru saja kembali dari Istana Remunerasi Api Alun-Alun Pusat. Sebelum Donglin datang ke sini, dia telah pergi ke beberapa tempat lain untuk menanyakan tentang Duan Lingtian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dia. Setelah dia mendapatkan informasi yang dia inginkan, dia kembali dengan tergesa-gesa ke aula utama di mana berkas-berkas disimpan untuk mencari catatan Duan Lingtian. Saat ini, berita tentang rencana Donglin yang digagalkan di Istana Remunerasi Api Alun-Alun Pusat telah mencapai aula penegakan. Namun, itu belum mencapai aula utama. Karena alasan ini, beberapa tetua aula penegakan yang keluar dari aula utama belum mengetahui kejadian tersebut. Itulah mengapa mereka mampu bertindak secara alami ketika berhadapan dengan Donglin. Meskipun Donglin juga tetua api perunggu balai penegakan seperti mereka, karena alasan ayahnya adalah wakil ketua balai penegakan, mereka sopan kepadanya bahkan jika mereka tidak menjilatnya. Bagaimanapun juga, ayah Donglin adalah atasan langsung mereka. Suara mendesing. Namun, Donglin hanya mengabaikan salam mereka. Tanpa melambat, dia turun dari langit dan memasuki aula utama aula penegakan. Apa yang terjadi dengan Penatua Donglin? Kenapa dia terburu-buru? Tepat sekali. Meskipun dia biasanya tidak akan menyapa kita ketika kita menyapanya, dia biasanya akan melirik kita atau mengangguk. Biarkan dia. Emosi anak ini selalu menjadi misteri. Biarkan saja dia. Berdasarkan kata-kata beberapa tetua balai penegakan ini, jelas mereka tidak memiliki kesan yang baik tentang Donglin. Mereka hanya sopan kepada Donglin karena dia memiliki latar belakang yang luar biasa. Apalagi ayahnya adalah atasan langsung mereka. Ketika beberapa tetua balai penegakan telah terbang cukup jauh, tetua balai penegakan lainnya terbang ke arah mereka dan berkata dengan gembira, "Hei, apakah kamu mendengarnya? Penatua balai penegakan kami Donglin meminta maaf kepada murid sejati di Istana Remunerasi Api Alun-Alun Pusat." Penatua balai penegakan ini juga adalah penatua api perunggu sehingga beberapa orang ini mengenalnya. Apa? Penatua Donglin meminta maaf kepada murid sejati. Ini lelucon, kan? Dengan emosinya, orang biasanya harus meminta maaf padanya. Untuk berpikir dia meminta maaf kepada orang lain, seorang murid sejati tidak kurang. Aku tidak percaya.
Beberapa tetua aula penegakan yang baru saja meninggalkan aula utama saling memandang dan menggelengkan kepala, mengungkapkan ketidakpercayaan mereka. Yah, lebih baik kau percaya itu. Semua orang membicarakan ini. Tetua balai penegakan yang baru saja tiba berkata sambil menggelengkan kepalanya. Beberapa tetua balai penegakan mulai merasa penasaran dan dengan cepat mendesak penatua lainnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Beritahu kami. Yah, seperti ini. Tetua Balai Penegakan mulai mengungkapkan semua yang dia tahu. Istana Remunerasi Api, Duan Lingtian, Donglin, dan penugasan dari Aula Penegakan. Percakapan berkisar pada beberapa topik ini. Donglin benar-benar menyalahgunakan kekuasaannya dan melarang Duan Lingtian melayani di Aula Penegakan. Bukankah dia takut Lord Hallmaster akan marah padanya? Petik 2. Tepat sekali. Meskipun ayahnya adalah wakil ketua Aula, ayahnya tidak akan bisa melakukan apapun jika Tuan Aula marah. Petik 2. Dia pintar. Dia menemukan alasan yang sah. Bahkan jika Lord Hallmaster mengetahui hal ini, dia mungkin tidak akan menyalahkannya. Sangat disayangkan alasannya ditemukan tidak valid. Siapa bilang Duan Lingtian hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning? Dia secara terbuka mengungkapkan akar spiritual bawaannya yang biru, secara kiasan menamparkan Donglin. Tidak heran ekspresinya muram. Ternyata, dia baru saja dipermalukan di Istana Remunerasi Api. Beberapa tetua balai penegakan ingat bagaimana Donglin bahkan tidak peduli dengan mereka ketika mereka menyapanya. Namun, saya tidak percaya bahwa selain sangat berbakat dalam memahami kemampuan surgawi, Duan Lingtian juga memiliki bakat bawaan yang tinggi. Begitu keajaiban ke-8 dari Sekte Pemujaan Api muncul, kekuatannya cukup baginya untuk berada di peringkat 5 besar di antara semua keajaiban. Duan Lingtian benar-benar tidak pernah gagal untuk mengejutkan semua orang dengan semua yang dia lakukan. Kamu benar, dia telah mengejutkan semua orang sejak dia memasuki sekte. Kali ini, dia bahkan memberikan tamparan yang bagus kepada anak yang tidak berguna itu dari aula penegakan kita. Betapa kejamnya, berdasarkan berita ini, sepertinya dia akan datang ke aula penegakan besok. Kami akhirnya dapat bertemu dengan keajaiban populer yang baru saja tiba di Sekte Pemujaan Api kami. Petik 2. Aku tak sabar untuk bertemu dengannya. Sedikit rasa ingin tahu bisa dilihat di mata beberapa tetua balai penegakan ketika mereka berbicara tentang Duan Lingtian. Mereka bertanya-tanya bagaimana rupa orang yang telah mengejutkan Sekte Pemujaan Api sejak kedatangannya. Di aula utama aula penegakan. Saat Donglin masuk, dia langsung menuju ke tempat berkas disimpan. Berkas-berkas itu sangat penting bagi Enforcement Hall. Untuk alasan ini, Penatua Api Perak akan ditempatkan di sebelah tempat penyimpanan berkas. Penatua Donglin, hari ini, Penatua Api Perak setengah baya sedang bertugas di istana samping tempat berkas-berkas disimpan. Ketika dia melihat Donglin datang dengan tergesa-gesa, dia bingung. Kamu, saya ingin melihat berkas tentang kematian Wei He, Tetua Tanah Suci. Donglin berkata menuntut, dia sepertinya lupa orang yang bertugas adalah Penatua Api Perak. Seperti yang diharapkan, setelah mendengar cara bicara Donglin yang menuntut, ekspresi Penatua Api Perak langsung berubah serius. Dia berkata dengan dingin, Penatua Donglin, saya tidak ingat di mana berkas yang Anda cari disimpan. Saya pikir lebih baik jika Anda mencarinya sendiri. Meskipun ayah Donglin adalah wakil ketua aula penegakan dan atasan langsungnya, dia tetaplah Penatua Api Perak tidak peduli apapun yang terjadi. Dia memiliki harga dirinya. Secara alami, dia tidak akan membiarkan tetua api perunggu seperti Donglin menginjak-injak harga dirinya. Bahkan jika dia mengambil risiko menyinggung wakil ketua aula dari aula penegakan, dia tidak mau membuang harga dirinya. Penatua Lintong, maafkan aku. Aku terlalu cemas. Saya telah menyinggung Anda sebelumnya. Mohon maafkan saya. Donglin selesai menyadari kesalahannya ketika dia mendengar kata-kata Penatua Api Perak. Ketidakpuasan memenuhi hatinya saat dia memaksa dirinya untuk meminta maaf. Apa lelucon? Berkas-berkas di istana samping aula utama sudah ada sejak lama. Jika dia harus mencarinya sendiri, dia mungkin tidak dapat menemukannya bahkan setelah menghabiskan 3 hari 3 malam mencarinya. Untuk melihat berkas itu secepat mungkin, Donglin secara lahiriah meminta maaf. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia mulai membenci dia Penatua Api Perak, Lintong. Ekspresi serius Lintong mereda ketika dia mendengar permintaan maaf Donglin. Setelah itu, dia mencari berkas tentang kematian Wei He dan menyerahkannya kepada Donglin ketika dia menemukannya.
Penatua Lintong, mohon juga mencari berkas tentang Duan Lingtian membunuh murid Vermilion Bird Sanctum, Yuan Hong dan Yuan Kuang. Saya ingin membacanya, kata Donglin sambil memaksakan dirinya untuk tersenyum. Jelas bahwa Lintong adalah orang yang lebih menyukai pendekatan yang lembut daripada pendekatan yang memaksa. Melihat betapa sopannya Donglin, dia langsung mencari berkas yang diminta Donglin. Segera setelah itu, Donglin membaca 2 berkas. Dari berkas, Donglin melihat catatan mengenai akar spiritual bawaan Duan Lingtian berwarna biru. Ekspresi Donglin langsung berubah muram. Ternyata, Aula Penegakan sudah tahu Duan Lingtian memiliki akar spiritual bawaan biru. Namun, karena dia baru saja kembali ke sekte, dia tidak menyadari masalah ini. Kali ini, Chen Peng benar-benar membuatku mendapat masalah. Saya harap Lord Hallmaster tidak akan menyelidiki masalah ini lebih lanjut ketika dia mengetahui bahwa saya telah mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada Duan Lingtian. Dongling berdoa dalam hati. Duan Lingtian, tentu saja, tidak menyadari apa yang terjadi di Aula Penegakan. Setelah meninggalkan Istana Remunerasi Api dan alun-alun pusat, dia kembali ke kediamannya. Dia kewalahan oleh kenyataan bahwa dia akan pergi ke Aula Penegakan besok. Untuk alasan ini, dia tidak berkultivasi atau memahami kemampuan surgawinya untuk waktu yang lama setelah dia memasuki tingkat keempat dari 7 harta karun Pagoda Indah. Bab 2033, Pemimpin 8 Keajaiban Besar. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Saudara muda Lingtian, sebuah suara bergema dari luar tiba-tiba, menyebabkan Duan Lingtian sadar kembali. Dia meninggalkan Pagoda Indah 7 harta karun dan segera berjalan keluar ruangan. Dia tahu suara itu milik Liu Yun. Kakak senior Liu Yun, apakah Anda mencari saya? Duan Lingtian bertanya sambil tersenyum setelah dia terbang ke udara dan berhenti di depan Liu Yun. Seperti kata pepatah, orang-orang akan bersemangat ketika mereka menghadapi acara yang menyenangkan. Saat ini, Liu Yun merasa Duan Lingtian berbeda dari sebelumnya. Sepertinya dia telah berubah menjadi orang yang berbeda saat orangnya memancarkan semangat muda. Saudara muda Lingtian, saya tahu Anda akan pergi ke Aula Penegakan besok. Anda harus berhati-hati terhadap Donglin begitu Anda berada di sana. Tidak seperti Duan Lingtian yang tersenyum lebar, Liu Yun memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia memperingatkan Duan Lingtian, saya yakin Anda telah mengetahui tentang latar belakang Donglin dan bahwa dia adalah satu-satunya putra dari salah satu wakil ketua Aula dari Aula Penegakan. Saya khawatir Anda tidak menyadari bahwa wakil ketua Aula ini adalah orang yang gigih. Ketika istrinya secara tidak sengaja terluka oleh tetua Sekte Black Kesetra, dia langsung membantai jalannya ke Sekte Black Kesetra dan membunuh tetua Sekte Black Kesetra itu. Pada saat itu, kelompok pembangkit tenaga listrik Black Kesetra Sekte yang mengelilinginya semuanya terluka parah, dan dia juga hampir tidak bisa menahan nafas terakhirnya. Jika pemimpin Sekte Lord tidak secara pribadi bergerak, dia pasti sudah mati. Dia telah membantai jalannya ke Sekte Kesetra Hitam karena dia yakin istrinya tidak akan bisa hidup lebih lama lagi. Dia pergi ke sana mengetahui dia akan mati. Liu Yun berhenti sejenak sebelum melanjutkan berkata, pada akhirnya, dia mengetahui bahwa istrinya yang terluka parah sudah. Setelah dia melahirkan Donglin, dia meninggal. Sejak saat itu, Donglin menjadi alasan barunya untuk hidup. Dapat dikatakan bahwa Donglin adalah orang terpenting di hatinya. Jika dia mengetahui bahwa kamu telah mempermalukan Donglin di depan umum, aku khawatir dia tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Jangan bilang dia bisa bertindak sesukanya di Sekte Pemujaan Api dan bergerak padaku. Duan Lingtian bertanya sambil mengangkat alis. Dia tidak bisa pergi sejauh menyakitimu di Sekte Pemujaan Api karena dia adalah wakil master Balai Penegakan. Selain itu, dengan mempertimbangkan bahwa pemimpin Sekte Lord membantunya sebelumnya, dia tidak akan berani bertindak sembarangan. Namun, semuanya akan berbeda di luar Sekte Pemujaan Api. Liu Yun berkata dengan sungguh-sungguh sambil menggelengkan kepalanya, hari ini, aku datang untuk memperingatkanmu bahwa lebih baik jika kamu tidak membunuh Donglin terlepas dari seberapa dalam permusuhan antara kamu dan dia. Setelah Anda membunuhnya, wakil Aula Master mungkin kehilangan semua alasannya. Dia bahkan mungkin akan membunuhmu di Sekte Pemujaan Api karena dia adalah tipe orang yang rela mati demi putranya. Terima kasih atas pengingatmu, kakak senior Liu Yun. Duan Lingtian mengangguk. Pada saat yang sama,
dia mulai berjaga-jaga terhadap ayah Donglin, wakil ketua aula dari aula penegakan. Berdasarkan kata-kata Liu Yun, Duan Lingtian dapat mengatakan bahwa ayah Donglin tidak kekurangan tekad. Dia bahkan membantai jalannya ke sekte Kesetra Hitam untuk istrinya. Ini bukan sesuatu yang semua orang bisa lakukan. Apalagi istrinya telah meninggal dan hanya meninggalkan seorang putra untuknya. Dia dapat dengan mudah membayangkan betapa pentingnya putranya baginya. Jika putranya meninggal, dia pasti akan menjadi gila. Duan Lingtian memutuskan untuk mewaspadai ayah Donglin meskipun dia tidak berniat membunuh Donglin untuk saat ini. Donglin bahkan mungkin tidak berani menerima tantangan duel maut dari Duan Lingtian. Untuk alasan ini, dia tidak takut wakil Aula Master secara pribadi akan bergerak. Adapun hal-hal yang mungkin terjadi di luar sekte, dia bahkan mungkin tidak perlu bergerak karena penatua api perak pertama Lian dari Black Turtle Sanctum tidak akan melepaskanku dengan mudah. Duan Lingtian tahu ini dengan sangat baik. Inilah mengapa dia tidak khawatir tentang ayah Donglin yang bergerak melawannya jika dia meninggalkan sekte pemujaan api. Saudara muda Lingtian, Anda akan pergi ke aula penegakan besok. Jika memungkinkan, jangan bertengkar lagi dengan Donglin saat Anda di sana. Jika tidak, bahkan jika ayah Donglin secara pribadi tidak bergerak untuk memberimu pelajaran, dia pasti akan menginstruksikan beberapa tetua api perak untuk memberimu pelajaran. Liu Yun terus memperingatkannya, Duan Lingtian akan pergi ke aula penegakan. Itu adalah wilayah Dongling dan ayahnya. Untuk alasan ini, Liu Yun tidak bisa tidak khawatir tentang Duan Lingtian. Jangan khawatir. Saya memiliki rasa kesopanan. Duan Lingtian mengangguk. Sebenarnya, dia tidak memiliki permusuhan besar atau apapun dengan Donglin. Selama Donglin tidak datang mencari masalah dengannya, dia terlalu malas untuk mengganggunya juga. Lagi pula, dia tidak menderita kerugian apapun hari ini. Liu Yun menghela napas lega saat melihat Duan Lingtian sepertinya mengindahkan nasihatnya. Seolah-olah dia diingatkan akan sesuatu. Dia menatap Duan Lingtian dengan saksama ketika dia bertanya, Saudara muda Lingtian, Anda benar-benar memiliki akar spiritual bawaan biru. Selain belajar tentang perselisihan antara Donglin dan Duan Lingtian, Liu Yun juga mengetahui bahwa Duan Lingtian telah mempermalukan Donglin dengan secara terbuka mengungkapkan bahwa ia memiliki akar spiritual bawaan biru. Bahkan setelah mendengarnya, dia merasa sulit untuk percaya karena semua orang sangat percaya Duan Lingtian memiliki akar spiritual bawaan kuning sebelum ini. Itulah sebabnya dia meminta konfirmasi Duan Lingtian. Ya, Duan Lingtian tersenyum sambil mengangguk. Lalu, mengapa kamu ditemukan memiliki bakat spiritual bawaan kuning 2 kali ketika kamu diuji di tempat suci penyu hitam 4 simbol sanctum? Duan Lingtian tahu Liu Yun bermaksud untuk menyelesaikan masalah ini ketika dia mendengar pertanyaannya. Dia sudah lama bersiap untuk ini. Saya tahu taktik rahasia yang dapat menyembunyikan akar spiritual bawaan seseorang. Saya menguji kuning untuk akar spiritual bawaan saya karena saya menggunakan teknik ini pada waktu itu. Duan Lingtian berbohong secara terang-terangan. Dia telah menyiapkan alasan ini sejak lama. Dia percaya kebanyakan orang akan berpikir seperti ini. Jika tidak, akan sulit baginya untuk menjelaskan perubahan besar pada akar spiritual bawaannya. Saya melihat, meskipun Liu Yun telah mencurigainya, dia merasa bingung lagi setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti akar spiritual bawaan aslimu mungkin tidak berwarna biru, saudara muda Lingtian? Liu Yun tidak bisa tidak bertanya. Memang, karena Duan Lingtian dapat menyembunyikan akar spiritual bawaannya, mungkin saja akar spiritual bawaannya yang biru mungkin bukan akar spiritual bawaan aslinya. Liu Yun menatap Duan Lingtian dengan saksama setelah dia selesai berbicara seolah-olah dia berharap untuk mengumpulkan beberapa petunjuk melalui ekspresi Duan Lingtian. Duan Lingtian hanya tersenyum misterius sebagai jawaban atas pertanyaan Liu Yun. Untuk alasan ini, Liu Yun menjadi lebih yakin bahwa Duan Lingtian mungkin memiliki akar spiritual bawaan nila. Detak jantungnya semakin cepat ketika dia memikirkan hal ini. Duan Lingtian sengaja tersenyum misterius untuk menyesatkan Liu Yun dan membiarkan dia berpikir bahwa akar spiritual bawaan biru mungkin tidak nyata. Bagaimanapun, dia masih bisa meningkatkan akar spiritual bawaannya melalui kemampuan surgawi, taktik pemakan dasar. Selama dia bisa melahap akar spiritual bawaan yang cukup, dia akhirnya akan dapat meningkatkan akar spiritual bawaannya menjadi nila atau bahkan ungu.
Dia mungkin juga membuka jalan terlebih dahulu sehingga bahkan jika dia ditemukan memiliki akar spiritual bawaan tingkat yang lebih tinggi di masa depan, Liu Yun tidak akan begitu terkejut. Saudara muda Ling Tian, saya sudah menyelesaikan apa yang harus saya lakukan hari ini. Saya akan pergi dan tidak akan mengganggu Anda dari kultivasi. Liu Yun tidak lagi mengejar masalah ini ketika dia melihat Duan Ling Tian tersenyum misterius tanpa niat untuk mengklarifikasi masalah tersebut. Dia mengucapkan selamat tinggal sebelum dia pergi. Selain itu, menurutnya, tidak perlu melanjutkan masalah ini karena senyum misterius Duan Ling Tian adalah jawaban itu sendiri. Untuk alasan ini, Liu Yun tidak bisa tenang untuk waktu yang lama setelah dia pergi. Aku tidak percaya bahwa selain sangat berbakat dalam memahami kemampuan surgawi, saudara muda Ling Tian memiliki bakat bawaan yang begitu tinggi. Dengan waktu yang cukup, dia akan mampu melampaui mereka yang berada di peringkat pertama dan kedua di peringkat sejati. Liu Yun sangat yakin tentang ini. Saudara muda Ling Tian adalah keajaiban paling luar biasa di sekte pemujaan api kami. Tidak berlebihan untuk menganggapnya sebagai pemimpin dari 8 keajaiban agung juga. Saat Duan Ling Tian menyaksikan Liu Yun pergi, perasaannya yang kacau karena KR dan putri mereka mulai tenang. Berita tentang bagaimana ayah Donglin memiliki kecenderungan untuk menutupi kekurangan putranya telah sedikit menekannya. Bagaimanapun, dia akan bertugas di aula penegakan untuk bulan depan. Begitu dia mencapai aula penegakan, jika ayah Donglin benar-benar ingin membuat masalah baginya, tidak perlu baginya untuk secara pribadi bergerak karena dia hanya bisa menginstruksikan beberapa tetua api perak untuk bergerak seperti yang dikatakan Liu Yun. Penatua api perak terlemah berada di bentuk ketiga tahap surgawi suci, dan yang lebih kuat berada di bentuk keempat tahap surgawi suci. Dengan kekuatanku saat ini, pembangkit tenaga listrik di bentuk ketiga dari Saint Celestial Stage terlalu banyak untuk aku tangani. Lagi pula, tidak mungkin aku bisa begitu saja menggunakan Jasper Celestial Sword di depan pihak lain kecuali aku yakin aku bisa membunuhnya. Duan Ling Tian tahu ini dengan sangat baik. Untuk alasan ini, dia merasakan sedikit ketakutan ketika dia berpikir untuk menghadapi murka ayah Donglin. Biarkan saja, tujuan saya adalah untuk melihat KR dan putri kami. Jika saya dapat melihat mereka, jadi bagaimana jika saya harus menderita ketidaknyamanan kecil ini? Terlebih lagi, jika dia berani menginstruksikan penatua api perak untuk mengajari saya pelajaran, saya selalu bisa mengajari putranya pelajaran yang penatua api perak ajarkan kepada saya. Saat Duan Ling Tian memikirkan hal ini, matanya berkilat dingin. Dia bukan seseorang yang mudah diganggu. Bab 2034, pertama kali di Aula Penegakan. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Itu adalah hari di luar, tetapi 10 hari telah berlalu di tingkat keempat dari 7 harta karun pagoda indah. Dalam 10 hari ini, Duan Ling Tian telah tenang dan rajin berkultivasi. Meskipun dia tidak membuat terobosan lain di basis kultivasinya, itu benar-benar stabil. Aku hanya perlu 2 minggu lagi untuk menerobos ke tahap Saint Teladan Menengah. Di dalam tingkat keempat dari 7 harta karun pagoda indah, Duan Ling Tian yang sedang duduk bersila di udara tiba-tiba membuka matanya. Matanya secerah bintang. Ketika Duan Ling Tian menyebutkan 2 minggu, yang dia maksud adalah waktu di dunia luar. 2 minggu di luar akan setara dengan 5 bulan di tingkat keempat dari 7 harta karun pagoda indah. Dengan akar spiritual bawaan birunya dan tingkat keempat dari 7 harta karun pagoda indah, kecepatan kultivasi Duan Ling Tian saat ini mirip dengan para jenius yang memiliki akar spiritual bawaan indigo. Sudah waktunya bagiku untuk pergi ke Aula Penegakan. Duan Ling Tian meninggalkan Seven Treasures Exquisite Pagoda dan Mansion menuju Saint Island ketika dia memikirkan hal ini. Duan Ling Tian tahu Aula Penegakan terletak di Pulau Saint. Dia berjalan ke utara dan segera tiba di daerah di mana Aula Penegakan berada. Kamu, apakah Anda seorang murid sejati yang datang untuk melayani di Aula Penegakan? Ketika Duan Ling Tian memasuki area di mana Aula Penegakan berada, sebuah suara terdengar di langit. Setelah itu, sesosok turun dari langit dan muncul di hadapan Duan Ling Tian hanya dalam sekejap mata. Duan Ling Tian mengamati orang di depannya. Orang ini adalah pria parubaya yang mengenakan seragam eksklusif tetua api perunggu. Berbeda dengan seragam eksklusif untuk tetua api perunggu Saint Lan biasa, seragam yang dia kenakan memiliki sulaman kata penegakan di bagian depan jubahnya. Berdasarkan ini, orang bisa mengatakan bahwa dia adalah sesepuh balai penegakan. Ya,
Duan Lingtian mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaan sesepuh Balai Penegakan. Apakah Anda memiliki sertifikat? Penatua Balai Penegakan yang muncul di depan Duan Lingtian bertanya kepada Duan Lingtian tanpa berbelit-belit. Murid sejati yang telah menerima tugas dan datang untuk melayani di Aula Penegakan diberikan sertifikat oleh Istana Remunerasi Api Alun-Alun Pusat. Ya, Duan Lingtian mengangguk dan kemudian mengeluarkan sertifikat yang diperolehnya dari Istana Remunerasi Api kemarin. Dia menyerahkannya kepada Tetua Balai Penegakan yang berdiri di depannya. Tetua Balai Penegakan mengambil sertifikat darinya dan melihatnya. Matanya tiba-tiba melebar saat berbagai ekspresi melintas di wajahnya seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengejutkan. Penatua Balai Penegakan tersentak dan ketika dia melihat Duan Lingtian, sedikit rasa hormat bisa terlihat di matanya. Kakakmu Duan Lingtian. Meskipun dia adalah Tetua Api Perunggu Saint Lan, sesepuh Balai Penegakan tidak kurang, kekuatannya hanya setara dengan Donglin. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Wen Yan yang berada di peringkat ke-9 di True Ranking. Dihadapkan dengan orang yang dengan mudah mengalahkan Wen Yan dan memaksa anak yang tidak berguna itu, Donglin, untuk meminta maaf atas inisiatifnya sendiri, selain dari keterkejutan, ada rasa hormat di hatinya. Orang lain mungkin lebih muda darinya, tapi dia jauh lebih kuat. Untuk alasan ini, dia tidak berani bertindak seperti senior karena ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Itu bukan dunia yang sangat mementingkan senioritas. Ya, Duan Lingtian mengangguk lagi sebagai tanggapan atas Tetua Balai Penegakan yang berdiri di depannya. Pertukaran tugas antara kelompok sebelumnya dan kelompok saat ini yang bertugas di Aula Penegakan akan berlangsung di Aula Utama. Biarkan aku membawamu ke sana. Saat Tetua Balai Penegakan menyerahkan sertifikat kembali ke Duan Lingtian, dia mengambil inisiatif untuk membawanya ke Aula Utama. Bukankah ini akan merepotkanmu? Cukuplah jika Anda mengarahkan saya ke arah yang benar, Penatua, kata Duan Lingtian dengan sopan. Duan Lingtian selalu menjadi orang yang membalas kebaikan dan permusuhan 10 kali lipat. Dia sangat sopan kepada sesepuh Balai Penegakan ini yang telah sopan kepadanya. Meskipun kekuatannya, ditambah dengan Jasper Celestial Sword, jauh lebih unggul dari yang lebih tua, dia tidak memandang rendah dirinya. Ini sama sekali tidak merepotkan. Merupakan suatu kehormatan bisa membantu keajaiban seperti Anda, kata Tetua Balai Penegakan sambil menggelengkan kepalanya. Melihat betapa bertekadnya Tetua Balai Penegakan, Duan Lingtian tidak lagi menolaknya dan mengikutinya ke Aula Utama. Bagaimana saya harus memanggil Anda, Penatua? Duan Lingtian bertanya selama perjalanan. Nama saya Peng Bin, Tetua Balai Penegakan segera menjawab Duan Lingtian sebelum dia dengan cemas berkata, kamu tidak perlu memanggilku sebagai Penatua. Kamu bisa memanggilku dengan namaku saja. Penatua Peng Bin, Anda adalah Tetua Sekte Pemujaan Api, dan saya adalah murid Sekte Pemujaan Api. Itu wajar bagi saya untuk memanggil Anda sebagai Penatua. Anda tidak perlu terlalu memikirkannya, kata Duan Lingtian sambil menggelengkan kepalanya ketika dia melihat betapa cemasnya Peng Bin. Duan Lingtian telah berada di Sekte Pemujaan Api cukup lama. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang penatua seperti Peng Bin yang memperlakukannya dengan sangat hormat. Itu bahkan membuatnya cemas hanya karena dia memanggilnya sebagai penatua. Duan Lingtian tidak menyadari bahwa, saat ini, namanya adalah sinonim untuk kata-kata, jangan memprovokasi, di antara Tetua Api Perunggu di Sekte Pemujaan Api. Terlepas dari kekuatannya, Tetua Api Perunggu juga takut akan keberaniannya. Lagi pula, tidak semua orang memiliki keberanian untuk secara terbuka mempermalukan murid langsung dari Tetua Api Emas dan tidak semua orang memiliki keberanian untuk memaksa putra wakil ketua Balai Penegakan untuk mengambil inisiatif untuk meminta maaf. Meskipun Duan Lingtian bukan satu-satunya yang lebih kuat dari Wen Yan dan Donglin, dia adalah satu-satunya yang berani memperlakukan Wen Yan dan Donglin sedemikian rupa. Untuk alasan ini, di mata Tetua Api Perunggu di Sekte Pemujaan Api, Duan Lingtian adalah varian di antara para murid sejati dan tidak boleh terprovokasi. Karena alasan ini, Peng Bin sopan dan takut ketika berhadapan dengan Duan Lingtian. Penatua Peng Bin, bisakah Anda memberi saya pengantar sederhana tentang Aula Penegakan? Duan Lingtian bertanya. Tentu saja, Peng Bin langsung mengangguk sebelum dia menjelaskan kepada Duan Lingtian, Aula Penegakan kami dipisahkan menjadi 3 aula yang memiliki fungsinya sendiri. 3 aula adalah aula utama, aula hukuman, dan aula penjara. Aula utama, Duan Lingtian memperoleh pemahaman tertentu tentang aula penegakan melalui penjelasan Peng Bin.
Aula penegakan dipisahkan menjadi 3 aula. Aula utama, aula hukuman, dan aula penjara. Dia juga mengetahui bahwa KR dan putri mereka dipenjara di aula penjara. Penatua Pengbin, sebagai tempat penting di aula penegakan, orang-orang yang menjaga aula penjara seharusnya adalah tetua api perak, kan? Duan Lingtian bertanya, tampaknya tidak peduli. Saat ini, dia ingin mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang aula penjara. Jika kebetulan, hanya tetua api perunggu yang menjaga tempat itu, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menyelamatkan KR dan putri mereka. Secara alami, dia tahu betapa tidak realistisnya itu. Ada begitu banyak tetua api perak di aula penegakan, bagaimana mungkin mereka membiarkan tetua api perunggu menjaga aula penjara yang sangat penting di aula penegakan? Ya, Pengbin langsung mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Biasanya, ada 3 tetua api perak yang menjaga aula penjara. Anda harus menerima izin ketiganya jika Anda ingin memasuki aula penjara. Selain itu, mereka memiliki talisman dao komunikasi jika terjadi sesuatu di aula penjara sehingga mereka dapat langsung memberitahu aula balai penegakan dan wakil kepala aula, jelas Pengbin. Kalau begitu, bukankah aula penjara tidak bisa ditembus? Hampir tidak mungkin untuk menyelamatkan mereka yang dipenjara di sana. Duan Lingtian berkata sambil berpura-pura heran. Sebenarnya, dia merasa sedikit sedih karena ini berarti dia tidak akan bisa lagi menyelamatkan KR dan putri mereka sebelum kekuatannya melampaui Hall Master dari Enforcement Hall. Memang, kata Pengbin, dengan aula master di sekitar, hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk menyelamatkan orang-orang yang dipenjara di aula penjara kecuali mereka sekuat penjaga di Sekte Pemujaan Api. Sedikit rasa hormat bisa dilihat di mata Pengbin ketika dia berbicara tentang Hall Master of the Enforcement Hall. Bagi para tetua aula penegakan, ketua aula penegakan adalah orang yang posisinya hanya kalah dengan pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api. Di mata mereka, bahkan posisi 3 penjaga Sekte Pemujaan Api tidak setinggi Hall Master. Ketika Pengbin berbicara, dia tidak menyadari bahwa ekspresi Duan Lingtian menjadi sedikit muram. Hanya ketika Pengbin menatapnya lagi, dia mendapatkan kembali ketenangannya. Saat mereka melanjutkan perjalanan agak jauh, Pengbin berkata, aula utama aula penegakan tepat di depan. Di kejauhan, sebuah istana besar dan panjang yang tampak seperti naga dewa bisa dilihat. Itu memancarkan aura yang menindas. Suara mendesing, suara mendesing, suara angin bersiul menyebabkan Duan Lingtian sadar kembali. Dia melihat 2 sosok terbang dengan cepat melewatinya sebelum mereka memasuki aula utama aula penegakan. Mereka juga murid sejati yang datang untuk melayani di sini. Meskipun kedua sosok itu bergerak dengan kecepatan tinggi, Duan Lingtian dapat dengan jelas melihat mereka mengenakan seragam eksklusif murid sejati Seinland. Saya harus melanjutkan patroli sekarang. Saya hanya akan mengirim Anda sampai di sini. Mari kita bertemu lagi di masa depan jika kita punya waktu, kata Pengbin kepada Duan Lingtian sambil tersenyum sebelum dia pergi. Penatua Pengbin, terima kasih telah memimpin saya ke sini. Aku akan mengingat bantuan ini. Duan Lingtian mengucapkan terima kasih kepada Pengbin. Setelah Pengbin pergi, Duan Lingtian memasuki aula utama aula penegakan. Saya harap KR dan putri kami dikurung bersama Gan Ruyan. Dengan begitu, aku mungkin bisa melihat mereka. Duan Lingtian berdoa dengan sungguh-sungguh saat dia melangkah ke aula utama aula penegakan. Bab 2035, Liu Yun juga ada di sini. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Setelah Duan Lingtian memasuki aula utama aula penegakan, dia melihat aula yang luas dengan deretan penghitung di 3 arah. Beberapa tetua balai penegakan berdiri di belakang konter. Namun, saat ini, tidak ada antrian di depan sebagian besar konter. Hanya satu konter yang memiliki 3 orang yang mengantri di depannya. Berdasarkan pakaian mereka, jelas mereka adalah murid Seinland dari Sekte Pemujaan Api. Mereka sepertinya sedang menunggu sesuatu saat mereka berdiri dalam antrean di depan konter. Orang itu sepertinya akrab. Pada saat yang sama, setelah salah satu dari 2 murid sejati yang memasuki aula utama sebelum Duan Lingtian mendengar suara angin bersiul di belakangnya dan secara naluriah berbalik untuk melihat. Dia menemukan Duan Lingtian familiar tetapi tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya untuk saat ini. Ketika murid sejati lainnya mendengarnya, dia berbalik untuk melihat juga. Begitu dia melihat Duan Lingtian, dia mengerutkan alisnya saat matanya melebar. Bukankah dia Duan Lingtian?
Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Duan Lingtian, karena murid sejati tidak merendahkan suaranya, kata-katanya didengar oleh orang-orang di area penerimaan aula utama aula penegakan. Selain mengejutkan temannya, kata-katanya juga menarik perhatian beberapa tetua balai penegakan yang berdiri di belakang konter dan 3 murid sejati lainnya yang berdiri lebih jauh. Duan Lingtian segera menjadi pusat perhatian. Duan Lingtian tidak berharap untuk dikenali secara instan begitu dia tiba. Dihadapkan dengan mata semua orang yang tertuju padanya, dia tersenyum dan mengangguk ke arah kerumunan. Kesopanannya menyebabkan orang banyak menjadi bingung juga. 3 murid sejati yang berdiri lebih jauh saling memandang. Mereka bisa melihat kebingungan dan ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Salah satu dari mereka bahkan dengan belak-belakan bertanya, apakah dia benar-benar Duan Lingtian? Aku cukup yakin itu dia. Aku pernah melihat potretnya sebelumnya. Aku tidak percaya Duan Lingtian yang mencari masalah dengan kakak senior Wen Yan dan mempermalukannya di depan umum karena tampaknya tidak ada alasan yang memiliki sisi seperti itu padanya juga. Saya pikir dia akan benar-benar sombong. Siapa tahu dia sebenarnya sangat sopan. Mencari masalah dengan kakak senior Wen Yan karena tampaknya tanpa alasan. Anda benar-benar percaya itu? Petik 2. Saya mendengar kakak senior Wen Yan bahkan tidak tahu bagaimana dia telah menyinggung Duan Lingtian. Kakak senior Wen Yan pasti telah menyinggung Duan Lingtian entah bagaimana. Mungkin, dia bahkan tidak tahu kapan atau bagaimana. Itu pasti mengapa dia tidak tahu bagaimana dia telah menyinggung perasaannya. Petik 2. 2 murid sejati lainnya berkata satu demi satu. Bukan hanya ketiga murid sejati ini yang bingung dengan betapa sopannya Duan Lingtian, tetapi bahkan beberapa tetua api perunggu dari balai penegakan yang berdiri di belakang konter dan 2 murid sejati lainnya yang berdiri lebih dekat dengan Duan Lingtian juga bingung. Jadi ini Duan Lingtian. Apakah itu benar-benar Duan Lingtian? Sama seperti 3 murid sejati lainnya, mereka merasa sangat bingung. Penatua, ini sertifikat saya. Duan Lingtian tidak memperhatikan tatapan bingung mereka dan berjalan ke konter tempat ketiga murid sejati berada dan mengeluarkan sertifikatnya sebelum menyerahkannya kepada tetua balai penegakan di belakang konter. Setelah tetua balai penegakan melihatnya, dia mengangguk. Tepat sekali, sertifikat ini dikeluarkan oleh Istana Remunerasi Api. Duan Lingtian, mohon tunggu di sini sebentar. Setelah 10 murid sejati yang menerima tugas ada di sini, seseorang akan membawa kalian semua untuk mengambil alih tugas dari 10 murid sejati lainnya, kata tetua balai penegakan dengan sopan setelah dia mengambil sertifikat. Melihat perlakuan yang diterima Duan Lingtian, 3 murid yang berdiri di samping memiliki ekspresi iri di wajah mereka. Namun, mereka tahu ini adalah perlakuan yang pantas diterima Duan Lingtian. Siapa yang memintanya untuk menjadi begitu kuat? Baik, terima kasih, Penatua. Duan Lingtian mengangguk. Setelah dia tersenyum pada tetua balai penegakan yang berdiri di belakang konter, dia pindah untuk berdiri di samping. Setelah Duan Lingtian berdiri di samping mereka, mereka tidak berani mengukurnya meskipun penasaran. Mereka bahkan tidak berani berbicara. Mereka hanya bisa berbicara melalui transmisi suara. Pada saat yang sama, 2 murid sejati lainnya juga datang untuk mendaftar. Sejauh ini, dari 10 murid sejati yang telah menerima tugas dari aula penegakan, 6 di antaranya telah tiba. Sejak kedatangan Duan Lingtian, suasana di aula utama juga menjadi canggung. Tidak ada yang berbicara sama sekali. Itu benar-benar tenang. Ini berlanjut sampai murid sejati ke-7 tiba. Ketika Duan Lingtian melihat murid ke-7, dia terkejut. Ini karena dia mengenal murid ke-7. Kakak senior Liu Yun, Kak, kenapa kamu ada di sini? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia melihat murid sejati yang baru saja tiba. Mengapa? Apakah kamu terkejut? Liu Yun yang perlahan berjalan ke ruang resepsi tampak senang melihat Duan Lingtian begitu terkejut. Dia tidak bisa menahan senyum. Aku benar-benar terkejut. Duan Lingtian tersenyum kecut. Lagi pula ini hanya untuk 1 bulan. Aku di sini untuk menemanimu. Liu Yun tersenyum. Duan Lingtian merasakan kehangatan menyelimuti hatinya ketika dia mendengar kata-kata Liu Yun. Secara alami, dia tahu alasan Liu Yun datang ke sini. Itu untuk mengawasinya dan menghentikannya dari menyinggung Donglin, aula penegakan. Selain itu, dia juga di sini untuk membantunya bertemu Gan Ruyan. Segera setelah itu, Liu Yun juga selesai dengan prosedur dan berdiri di samping Duan Lingtian saat mereka menunggu. Liu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu, saudara muda Lingtian, kapan Anda tiba?
Saya tiba kurang dari 15 menit yang lalu, jawab Duan Lingtian. Sepertinya aku terlambat. Awalnya, aku berencana untuk datang lebih awal agar aku bisa mengejutkanmu. Liu Yun tersenyum. Ini masih mengejutkan. Senyum masam muncul di wajah Duan Lingtian ketika dia mendengar kata-kata Liu Yun. Melihat bagaimana Liu Yun dan Duan Lingtian begitu akrab satu sama lain, 5 murid sejati lainnya memandang Liu Yun dengan tatapan iri. Namun, ada juga sedikit kegembiraan yang berasal dari kemalangan orang lain. Jelas mereka iri karena Liu Yun memiliki hubungan dekat dengan Duan Lingtian. Bagaimanapun, Duan Lingtian sekarang adalah keajaiban ke-8 di Sekte Pemujaan Api. Selain menguasai 4 kemampuan surgawi tingkat tinggi, dia bahkan memiliki akar spiritual bawaan biru. Selama dia tidak tiba-tiba mati, dia pasti akan bisa naik ke peringkat penatua api emas di masa depan. Untuk alasan ini, mereka sedikit iri ketika mereka melihat hubungan yang baik antara Liu Yun dan yang akan segera menjadi penatua api emas ini. Adapun kegembiraan yang mereka rasakan pada kemalangan orang lain, mereka merasa bahwa karena Duan Lingtian telah menyinggung begitu banyak orang, Liu Yun pasti akan terlibat juga. Mengesampingkan fakta bahwa Duan Lingtian telah menyinggung penatua api perak pertama Lian dari tempat penyu hitam ketika dia masih berada di tempat suci penyu hitam, setelah dia datang ke tanah suci, dia bahkan telah menyinggung murid sejati, Wen Yan, dan tetua balai penegakan, Dong Lin. Meskipun keduanya tidak sekuat Duan Lingtian, keduanya memiliki latar belakang yang sangat kuat. Misalnya, Master Wen Yan adalah penatua api emas. Tidak hanya itu, tetapi tuannya juga adalah pemimpin Sanctum dari Azure Dragon Sanctum. Latar belakang Dong Lin bahkan lebih luar biasa. Ayahnya adalah salah satu wakil Master Aula di Aula Penegakan di mana mereka akan melayani di bulan depan. Tidak disangka dia berani menerima tugas dari Aula Penegakan dan melayani di sini setelah menyinggung penatua Dong Lin. Jangan bilang Duan Lingtian tidak sadar dia berjalan ke sarang serigala dengan melakukan itu. Ini adalah pemikiran dari 5 murid sejati dan beberapa tetua api perunggu dari Aula Penegakan. Seiring waktu berlalu, 3 murid sejati terakhir juga tiba. Ketika mereka melihat Duan Lingtian, mereka masih terkejut bahkan mereka tahu sebelumnya bahwa Duan Lingtian berencana untuk melayani di Aula Penegakan. 10 dari kalian, ikuti aku. Setelah Duan Lingtian dan 9 lainnya tiba, seorang tetua Aula Penegakan berjalan keluar dari aula utama segera setelah itu dan memberi isyarat kepada mereka untuk mengikutinya. Berdasarkan seragam yang dia kenakan, jelas dia juga seorang tetua api perunggu. Di bawah pimpinan penatua api perunggu ini, Duan Lingtian dan 9 lainnya bertemu dengan 10 murid sejati lainnya yang bertugas selama sebulan terakhir untuk menyerahkan tugas mereka. Tugas mereka tidak berbeda dengan tugas kelompok sebelumnya. Ketika 10 murid sejati ini menyelesaikan serah terima dan hendak meninggalkan Aula Penegakan, mereka semua memandang Duan Lingtian dengan simpatik. Banyak dari mereka bahkan menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka berbagi pemikiran yang sama dengan yang lain. Mereka merasa Duan Lingtian sengaja masuk ke sarang serigala dengan menjadi sukarelawan untuk bertugas di Aula Penegakan. Jelas mereka juga pernah mendengar perselisihan antara Duan Lingtian dan Dong Lin. Sebagai murid sejati yang telah melayani di Aula Penegakan, mereka, tentu saja, diberi tempat tinggal mereka sendiri. Itu luas dan terletak di aula utama Aula Penegakan. Ketika Duan Lingtian hendak memasuki kamarnya, sebelum dia bisa menutup pintunya, dia mendengar Liu Yun berkata, "Saudara muda Lingtian, kita akan secara resmi memulai tugas kita di Aula Penegakan besok. Hari ini juga akan menjadi satu-satunya hari Anda memiliki kesempatan untuk melihat kakak senior Ruyan. Ayo pergi, aku akan membawamu untuk bertemu dengan senior dari klanku." Baik, mata Duan Lingtian langsung cerah ketika dia mendengar kata-kata Liu Yun. Matanya bersinar seterang bintang. Mari kita cari dia di kediamannya. Jika dia tidak ada di sana, kita akan pergi ke tempat dia ditempatkan. Tidak seperti kita, dia memiliki giliran kerja dan tugas lain yang harus diselesaikan, tambah Liu Yun lagi. Karena alasan bahwa murid sejati akan diberhentikan setelah bertugas di Aula Penegakan selama sebulan, tidak ada yang namanya shift atau istirahat. Itu mungkin bagi mereka untuk istirahat. Namun, istirahat mereka akan berlangsung 3 bulan karena itu adalah jumlah waktu yang harus ditunggu oleh seorang murid sejati sebelum mereka memenuhi syarat untuk melayani di Aula Penegakan lagi.